Halo, Mimin kembali lagi di segmen Pojok Baca. Kali ini Mimin punya manga suspense yang punya plot twist paling gila. Yuk ikutin kisahnya. Cerita berawal dari seorang pria bernama Kirishima Seiichi, seorang penulis novel profesional yang sedang pergi berlibur bersama istrinya Miki ke sebuah pulau tropis. Mereka berdua belum lama kehilangan putra kecilnya yang menyebabkan hubungan mereka berdua menjadi dingin. Sehingga Seiichi berpikiran untuk memulai ulang semuanya dengan menjadikan liburan ini sebagai titik awalnya. Namun ternyata sebenarnya liburan ini hanyalah sandiwara karena Seiichi sebenarnya punya niat jahat terhadap istrinya. Istrinya Miki dan keluarganya selalu menyalahkan Seiichi atas tragedi kematian yang menimpa putra mereka. Di samping itu, Miki adalah wanita yang hanya tahu mengejar kesenangannya saja. Ditambah lagi, setelah kematian putranya, Seiichi kesulitan untuk kembali menulis yang membuat ia tak mendapatkan penghasilan. Di tengah perjalanan menuju spot air terjun yang katanya bisa mendatangkan kebahagiaan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Anehnya, Seiichi dengan wajah tenangnya kemudian mengatakan akan meminta bantuan. Di tengah gujuran hujan lebat itu, Seiichi lalu membuka bagasi mobil dan mengambil sebuah kunci pas. Wajahnya terlihat penuh amarah. Ia kemudian mengingat kembali bagaimana putranya tewas. Saat itu, ia sedang sibuk menulis novel dalam ruang kerjanya, hingga tak mendengar kalau istrinya hendak pergi berkumpul dengan geng sosialitanya, meninggalkan putra kecilnya yang bernama Jun sendirian di apartemen. Putra kecil mereka yang masih polos kemudian berusaha mengangkat jemuran sendirian dengan menaiki tangga di balkon apartemennya. Ya, dan sesuai dugaan, Jun kemudian terjatuh ke bawah dan tewas seketika. Di sini, Mimin merasa kalau kesalahan yang paling besar memang terletak pada ibunya Miki yang tidak memastikan langsung apakah Seiichi tahu dia pergi atau tidak. Seiichi sendiri sebenarnya berusaha untuk tidak menyalahkan siapapun, tapi istri dan keluarganya selalu memojokkan dirinya. Kembali ke adegan saat ini, Seiichi berusaha mengayunkan kunci pas itu pada istrinya yang ternyata melakukan perlawanan dengan cara berlari dan bersembunyi ke dalam sebuah gua. Seiichi yang tidak tinggal diam kemudian mengejarnya hingga membuat Miki tersudut. Setelah merasa telah membunuh Miki, Seiichi pun kemudian beranjak untuk pergi meninggalkan gua. Tanpa disadari, sesosok pria datang menyerangnya dari arah belakang. Berusaha menyelamatkan diri, Seiichi kemudian berlari lebih dalam ke arah gua dan kemudian menemukan semacam pintu bunker. Di dalam bunker itu, Seiichi kemudian menemukan banyak sekali mayat manusia. Dan di salah satu ruangan, ia mendapati seorang wanita muda dengan pakaian yang robek sedang dirantai layaknya hewan. Dari mulut si wanita, ia mengatakan kalau Seiichi bakal menjadi korban yang ke-9 dari pria misterius tersebut. Belum sempat mencerna apa yang diucapkan oleh wanita itu, Seiichi tak menyadari kalau pria misterius itu kini sudah ada di belakangnya, menyerang Seiichi dengan cepat hingga ia tak sadarkan diri. Terbangun dalam kondisi terikat di kursi, Seiichi kemudian mendapati istrinya Miki kini tengah berdiri di depannya dalam kondisi yang masih hidup. Rupanya Miki berhasil mengambil hati si pria misterius tersebut hingga membiarkan ia untuk tetap hidup. Miki kemudian mendekati Seiichi dan berkata kalau Seiichi lah yang bakal mati, bukan dirinya. Setelah Miki pergi, kini muncullah seorang bocah yang punya wajah yang menyeramkan menemui Seiichi dan kemudian menanyakan di manakah ibunya. Dengan cepat, Seiichi kemudian menyadari kalau wanita yang dirantai tersebut adalah orang yang dimaksud oleh bocah ini.
Seichi pun tersenyum dan kemudian memanfaatkannya dengan meminta bocah tersebut melepaskan dirinya. Maka ia pun berjanji bakal mengantar bocah itu untuk menemui ibunya. Ya, wajar saja kalau Miki yang seorang wanita dibiarkan hidup. Ternyata pria misterius itu memang orang yang sangean dan masih doyan dengan perempuan. Sampai-sampai wanita yang dirantai itu sudah dikentu hingga punya anak. Di tengah perjalanan, bocah ini kemudian bercerita bahwa selama ini ia tidak diperbolehkan oleh si pria misterius untuk menemui ibunya, yang kemudian memberikan ide pada Seichi dan menyuruh bocah itu untuk membawanya pada sang ayah. Di sisi lain, pria misterius yang sudah sange itu sepertinya sudah tidak sabar hendak skidipapap dengan Miki, hingga tak menyadari sebilah parang sudah menusuk tubuhnya dari belakang, yang ternyata itu adalah ulah Seichi. Pria itu pun lalu terkejut dan jatuh tersungkur. Di saat Seichi hendak menghabisi Miki, pria itu kemudian kembali bangkit dan melakukan perlawanan. Memanfaatkan situasi, Miki pun kemudian berusaha lari kabur dari gua, yang ternyata malah membuat pria misterius tersebut marah karena merasa telah dikhianati. Ia lalu mengejar Miki dan membunuhnya. Sekarang tersisa tinggallah pertarungan antara Seichi dan si pria misterius. Entah karena pengaruh stres atau terbawa suasana, Seichi mulai berhalusinasi bahwa bocah dengan wajah yang menyeramkan itu adalah putranya Jun yang telah meninggal dunia. Sehingga ia berusaha melindungi bocah itu dan memintanya pergi menemui ibunya terlebih dahulu. Dan ia pun mengatakan akan segera menyusulnya. Kemudian, dalam adegan hidup dan mati antara Seichi dan si pria misterius itu, kita diperlihatkan bahwa sebelum Seichi pergi berlibur dengan Miki, ia telah lebih dahulu menghabisi seluruh keluarga Miki. Sepertinya Seichi memang sudah kehilangan akalnya bahkan sebelum ia terjebak di gua ini. Setelah menghabisi nyawa si pria misterius ini, Seichi pun kemudian datang menemui bocah dan ibunya yang masih terikat rantai. Merasa lega, wanita itu pun mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk keluar dari gua tersebut. Mendengar perkataan wanita itu, tiba-tiba Seichi tak jadi melepaskan ikatan rantainya dan menanyakan untuk apa wanita tersebut keluar dari gua ini. Karena harusnya menurut Seichi semua yang dibutuhkan oleh wanita itu ada di sini. Anaknya dan juga ada Seichi. Mereka sekarang harusnya adalah satu keluarga. Terkejut, wanita tersebut sadar bahwa sekarang Seichi telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan kini bertindak sama seperti yang pria misterius itu lakukan. 21 tahun kemudian, terlihat ada sepasang kekasih yang kendaraan mobilnya juga mengalami mogok. Herannya, mereka juga mengalami hal tersebut di tempat yang sama yang pernah terjadi pada Seichi dan Miki dahulu. Mereka kemudian berjalan untuk mencari bantuan dan kemudian menemukan mobil yang pernah ditumpangi oleh Seichi dan Miki dahulu, serta sebuah buku catatan yang merupakan peninggalan dari Seichi. Ketika buku catatan itu ditunjukkan, Mimin merasa bergidik saat membacanya. Berisi pernyataan bahwa semenjak peristiwa itu, Seichi tak pernah sekalipun meninggalkan gua tersebut. Seichi juga menuliskan bahwa ia merasa sangat kesepian dan sudah tidak sabar untuk menunggu orang-orang untuk datang ke gua tempat ia berada untuk menjadikan mereka sebagai keluarga barunya. Adegan pun ditutup dengan kemunculan sesosok wajah menyeramkan yang mengintip dari balik gua. Wajah itu sangat mirip dengan pria misterius sang penghuni gua. Namun, kita tahu bahwa itu bukanlah pria misterius sebelumnya, melainkan Seichi. Dan kini sejarah pun berulang kembali. Manga ini berjudul Hideout
karya Masasumi Kakizaki. Jika kalian punya pendapat, ide, atau usulan manga yang perlu Mimin bahas, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih dan salam pecinta manga.